Bab 2967. Token emas muncul lagi. Kapan tas penyimpanan ini bisa dibuka tergantung nasib. Selama beberapa hari berikutnya, Erikin sibuk dengan urusannya sendiri, dan hari-harinya cukup damai. Di dalam gunung sihir, tidak ada kedamaian sama sekali, terus-menerus terdapat gejolak. Berita berat terus menyita perhatian semua orang, menyebabkan semua orang menghela napas. Dengan diluncurkannya daftar galaksi dan dibukanya wilayah rahasia, para pahlawan pejuang kebanggaan dari berbagai kalangan mulai menunjukkan bakatnya. Pada hari kedua setelah Erikin membunuh 18 raja jahat, Sando Siong, putra ketiga dari Sekte Beruang Darah, menunjukkan kekuatannya. Tubuh gaib beruang darah menerobos ke tingkat ke-6, membuatnya naik 8 peringkat secara instan. Segera pada hari ketiga, Yamin Wei, putra suci dari Paviliun Tianling, mengatakan bahwa karena masalah sepele, satu orang membantai seluruh sekte sihir dan membunuh ketua sekte bersama dengan 13 tetua. Di antaranya, ketua sekte dan penatua tertinggi merupakan fase penilaian satu penurunan yang menggoyahkan gunung sihir. Meski peringkat Yamin Wei atas putra suci sudah berada di peringkat ke-11, namun dia tak bisa bangkit lagi sebelum peringkat 10 besar dibuka. Tetapi semua orang sedang menebak bahwa ketika daftar lengkap dibuka lain kali, Yamin Wei akan berada di dalam 10 besar. Di hari yang sama, Jeromelu yang sudah tidak sabar juga membunuh seorang kultivator jahat yang sudah lama dia cari di dalam gunung sihir. Kultivator jahat ini telah melakukan banyak kejahatan, tetapi kultivasinya berasal dari zaman kuno. Dia telah menguasai berbagai ilmu dewa tingkat keempat, dan sangat licik, terutama pandai melarikan diri. Karena itu, meski sudah memprovokasi banyak tokoh besar, orang ini tidak pernah tertangkap. Tapi setelah pertempuran sengit, Jeromelu masih membunuh orang ini, peringkatnya juga naik lagi, mendapatkan kembali peringkat ke-52, membuat Erikin berada satu peringkat di bawahnya. Berita semacam ini telah muncul banyak dalam beberapa hari, terus-menerus menarik perhatian para kultivator. Tak lama kemudian, prestasi Erikin diliput banyak berita. Apalagi di hari keempat, peristiwa besar yang semakin menggoyahkan gunung sihir terjadi. Formasi besar bintang padat Sekte Lingtian dibuka. Kepala Sekte, Sony Yuan, tidak disangka berada di dalam formasi, juga memadatkan token galaksi emas. Banyak orang tidak percaya, dan terdapat banyak diskusi. Wilayah rahasia galaksi belum pernah memunculkan token emas sebelumnya. Oleh karena itu, segera setelah Erikin memiliki token emas di tangannya, itu menarik perhatian hampir dari semua master. Tapi sekarang Sony Yuan juga telah memadatkan token emas, membuat situasinya semakin membingungkan. Orang-orang terus merilis berita bahwa tidak ada hubungan antara Erikin dan Sony Yuan, bahkan karena Erikin menyinggung Sekte Pedang, masih ada permusuhan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, Sony Yuan seharusnya tidak akan menanggung risiko demi Erikin. Dengan kata lain, terdapat lebih dari satu token emas. Lalu kenapa sebelumnya tidak pernah muncul, tapi kali ini terus muncul? Dan setelah Sony Yuan, apakah ada yang bisa mendapatkan token emas lagi? Dengan keraguan seperti itu, banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Paviliun Tianling. 4 sekte besar di Gunung Sihir, waktu untuk membuka formasi bintang padat adalah sekitar 1 bulan sebelum pembukaan wilayah rahasia, tetapi mereka terpisah satu sama lain. Dikatakan bahwa antara langit dan bumi, energi galaksi terbatas. Jika dibuka bersamaan, sama saja dengan merampok satu sama lain, yang tidak baik untuk tatanan kondensasi. Dan kali ini Sekte Beruang Darah yang pertama membuka formasi, kemudian disusul oleh Sekte HOIW. Jadi sekarang hanya Paviliun Tianling yang belum mulai membuka formasi. Pada hari ke-7, ketika Paviliun Tianling membuka formasi, seperti yang diharapkan, token emas muncul kembali di Paviliun Tianling. Dan kali ini yang lebih mencengangkan adalah ternyata terdapat 2 token emas yang berhasil direbut oleh putra suci Yamin Wei dan gadis suci Queen Li. Alhasil, terdapat 4 token emas yang semula hanya dimiliki oleh Erikin. Pada saat ini, segala macam spekulasi dan kecurigaan mulai mengamuk. Semua orang sangat penasaran,
Keempat token emas yang telah keluar sekarang semuanya muncul dari 4 sekte besar. Apakah hanya 4 sekte besar, melalui pembentukan formasi bintang padat, baru muncul token emas? Dan mereka berempat, termasuk Eric Kin, semuanya adalah kultivator pejuang kebanggaan yang memang pantas mendapatkannya. Mungkinkah token emas juga akan mendatangi mereka? Namun, hanya 1 hari kemudian, banyak tebak-tebakan acak yang salah. Dalam suatu perlombaan di tempat warisan, seorang kultivator benar-benar meraih sebuah token emas yang jatuh dari langit. Hal ini membuat semua orang merasa pusing lagi. Tidak hanya 4 sekte besar, tetapi juga wilayah rahasia kecil, reruntuhan kuno, juga dapat memadatkan token emas. Bahkan ada desas-desus bahwa di hutan belantara tertentu, token emas juga jatuh dari langit, dan dibawa pergi oleh iblis monster, tidak tahu dibawa pergi kemana. Sebenarnya ada berapa banyak token emas, dan apa fungsi benda ini? Master yang tak terhitung jumlahnya telah kelelahan dan mati-matian berusaha mencari tahu alasan kelahiran benda ini. Tetapi tidak mudah untuk menemukan sesuatu yang tampaknya tidak pernah terjadi sejak zaman kuno. Pada saat ini, bahkan token emas tidak lagi unik, dan nama Eric Kin tampaknya telah menjadi masa lalu, tidak ada yang akan menyebutkannya lagi. Bahkan daftar galaksi, yang mencatat rekor Eric Kin, terus berubah akhir-akhir ini, dan peringkat Eric Kin juga turun. 52 menjadi 53, kemudian kembali turun menjadi peringkat 60. Masih ada 20 hari sebelum pembukaan wilayah rahasia galaksi. Seorang kultivator setengah baya dengan aura yang tidak biasa, menyerahkan undangan, datang ke sekte kebenaran, dan bertemu dengan Eric Kin. Teman seiman Cheng, aku adalah pemimpin dari kota Skywrath. Kali ini aku datang ke sekte kebenaran untuk mengundang teman seiman untuk berpartisipasi dalam pertarungan di kota Skywrath. Ini adalah seorang kultivator yang berpakaian seperti kepala pengurus, yang pertama kali menyapanya beberapa kali, kemudian langsung menuju topik utama sambil tersenyum. Teman seiman juga harus tahu bahwa setiap kali sebelum pembukaan wilayah rahasia di galaksi, 10 kota teratas akan mengadakan pertarungan panggung pertandingan pada saat yang sama, khusus untuk menghibur master yang memiliki token galaksi. Kalian ingin mengundangku untuk bersaing dengan master lain? Eric Kin mengangkat alisnya. Kultivasi teman seiman menempati urutan ke-63 dalam daftar galaksi, yang telah turun lebih dari 10 peringkat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jika kamu bisa menghadiri kompetisi, keamanan kota Skywrath benar-benar terjamin. Kamu juga dapat menyingkirkan master lain dan meningkatkan peringkatmu. Bukankah ini adalah sekali mendayung 2 pulau terlampaui? Pengurus kota Skywrath berkata sambil tersenyum. Tapi aku tidak tertarik pada peringkat. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Dirinya pernah berjanji kepada paviliun harta karun sebelumnya untuk menunjukkan kultivasinya. Di satu sisi, karena tidak ingin merusak hubungannya dengan paviliun harta karun, dan di sisi lain juga untuk memperingatkan semua orang di Gunung Sihir, agar tidak menyerang sekte kebenaran. Sekarang tujuannya telah tercapai, tidak perlu menyingkirkan orang lain. Teman seiman, mungkin kamu masih belum tahu mengapa para pejuang kebanggaan lainnya memanfaatkan waktu ini untuk mencoba yang terbaik untuk meningkatkan peringkat mereka. Pria itu melihat bahwa Eric Kin tidak tertarik, dan dengan cepat menjelaskan. Bagi murid dari sekte besar, peringkat menentukan berapa banyak sumber daya yang diperoleh orang tersebut dari dalam sekte. Terdapat banyak bahaya di dalam wilayah rahasia galaksi. Jika bisa mendapatkan cadangan yang cukup di muka, itu juga merupakan hal yang baik setelah memasuki wilayah rahasia. Tentu saja teman seiman adalah leluhur perintis dari sekte kebenaran, dan tidak perlu mendapatkan sumber daya dari sekte, tetapi jika peringkatmu cukup tinggi, akan ada berbagai tokoh besar yang akan berinisiatif untuk menyumbangkan barang berharga, memberimu uang dan berteman denganmu. Ini juga merupakan sebuah keuntungan yang besar. Dan juga, setelah kompetisi panggung pertandingan dimulai, tidak hanya teman seiman Cheng, tetapi juga semua jenis jenius dalam daftar akan datang. Ketika saatnya tiba, semua orang akan saling berkomunikasi satu sama lain, dan setelah tiba di wilayah rahasia, juga ada orang yang dapat membantumu. Bersambung.